humul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kanat indahu madlamatun bi akhihi falyatahallalhu minhu al-yawma min qabli an yakuna dinarun wa dirhamun. In kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi fa humila alaihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat zuhur beserta kajian ba'da zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat penuh berkah ini saya mengucapkan minal a'idin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini ucapan yang sangat akrab di telinga kita kaum muslimin di Indonesia. Ini kalimat berbahasa Arab. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah akan menemukan sedikit pun kalimat ini di negeri-negeri yang berbahasa Arab. Minal a'idin wal faizin itu bahasa Arab. Tapi sungguh luar biasa, Bapak tidak akan pernah temukan kalimat minal a'idin wal faizin di negeri-negeri yang berbahasa Arab yang pernah saya temukan. Di Saudi, di mana-mana nggak pernah ketemu kalimat ini. Ini kalimat khas Indonesia, dan bukan bid'ah. Jadi salah besar kalau bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah tidak diucap betul, Nabi tidak pernah mengucapkan minal a'idin wal faizin. Nabi cuma taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi ucapan minal a'idin ini bukan dari Nabi. Tapi tidak bid'ah, ini diistimbatkan dari ayat dan hadis sebetulnya. Maka inilah istimewanya ulama-ulama Indonesia mampu memunculkan, menyimpulkan istimbat kalimat minal a'idin wal faizin berangkat dari hadis dan ayat Al-Quran. Kita ini kaya dengan hasanah ulama, Pak. Orang-orang Sulawesi itu punya tokoh besar ulama, Syekh Yusuf Al-Makassari. Maka kalau Bapak nanti ke Cape Town, South Africa, akan menemui kampung Makassar namanya. Kampung Makassar di Cape Town, South Africa. Itu banyak orang Makassar di sana. Karena dulu ketika Syekh Yusuf Al-Makassari dibuang oleh pemerintah Belanda karena akan mengganggu kolonialisme di Indonesia, maka dibuanglah Syekh Yusuf Al-Makassari ke Cape Town, South Africa. Justru orang ini yang menginspirasi Nelson Mandela dalam catatannya. Saya terinspirasi dari doktrin-doktrin Syekh Yusuf Al-Makassari, terutama dalam kajian tasawuf. Tasawuf itu punya nilai yang besar, andil yang besar dalam semangat heroik perjuangan di Indonesia. Sampai pembebasan kulit hitam dari cengkraman kulit putih, ya, politik rasisme di Afrika, beliau ini terinspirasi oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi orang Makassar punya kebanggaan, ulamanya Syekh Yusuf Al-Makassari yang punya karya namanya Tajul Asrar. Dan ini menjadikan kajian filologi Profesor Dr. Nabilah Lubis di UIN Jakarta. Berangkat dari karya beliau Tajul Asrar, itu orang Makassar. Kalau orang Palembang ada punya kebanggaan Syekh Yusuf Al-Falimbani. Syekh Yusuf Al-Falimbani punya karya tasawuf Madarijus Salikin. Luar biasa tuh, Syarus Salikin terutama tuh ya. Ada 3 jilid besar Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Saudara kita dari Banten lebih hebat lagi, ada Syekh Nawawi Al-Bantani yang mendapatkan Sayyidu Ulama Il-Ijaz. Justru ulama yang dipenghulukan, dituankan di tanah Arab bukan orang Arab. Syekh Nawawi Al-Bantani Sayyidu Ulama Il-Ijaz. Itu yang Dr. Quraisy pernah menyatakan pernah diminta untuk mengajar di Al-Azhar Kairo. Jadi hakikatnya bukan hanya di Masjidil Haram. Masjidil Haram sudah dulu ketika didominasi oleh madzhab Syafi'i. Ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram itu bermadzhab Syafi'i, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau orang Banten punya kebanggaan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau saudara kita dari Madura,
Syekh Khalil Bangkalan. Barangkali ada Pacitan di sini. Seorang Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ali Jum'ah, itu sudah super betul di Mesir. Itu berguru justru kepada ulama Indonesia. Kalau dari Padang ini ada Syekh Yasin Al-Fadani. Di atas ada seorang lagi Syekh Mahfud At-Tirmisi. Itu Pacitan ada daerah Termas. Ini ulamanya menjadi pegangan guru bagi seorang Grand Syekh Al-Azhar, Dr. Ali Jum'ah, Syekh Mahfud At-Tirmisi, gurunya orang Pacitan, orang Termas. Jadi kita di Indonesia ini hebat, mereka muncullah kalimat minal aidin wal faizin. Ini kalimat narasi doa, jumlah doa asalnya ja'alanallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita minal aidin, tergolong orang yang kembali. Kembali bukan kembali dari mana, kembali kepada bukan kembali dari mana, itu tidak paham bahasa kawan-kawan sebelah itu. Kembali kepada fitrah, maka minal aidin, mudah-mudahan tergolong orang yang kembali kepada fitrah kesucian. Apa dasar kok kembali kepada fitrah? Karena ada hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa Ramadan didasari iman dan keredoan dengan kefarduan puasa dan tidak ragu dengan janji Allah berupa pahala, maka diampuni dosanya. Kalau orang diampuni dosanya, dia kembali kepada fitrah. Jadi kembali kepada kesucian dirinya karena dibersihkan dosanya lewat puasa Ramadan, itu dia. Maka muncullah kalimat minal aidin, mudah-mudahan tergolong orang yang kembali, bukan dari mana, kembali kepada fitrah kesucian karena dibersihkan. Banyak hadis tadi kata Nabi, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan wal umratu ila umrah kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Kata Nabi, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jan, salat Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan, wal umratu ilal umrah, dan satu umrah ke umrah lainnya. Katanya kafarah, penggugur dosa. 5 bainahuma, bagi apa-apa yang terjadi di antara. Jadi alhamdulillah kita salat subuh ke zuhur ada dosa, gugur dosa kita tuh karena salat zuhur kita. Dari zuhur ke asar ada dosa lagi, gugur tuh kalau kita melakukan sholat asar. Dari asar ke maghrib ada dosa lagi, gugur tuh dosa antara asar dengan maghrib. Dari maghrib ke isya meskipun jedahnya sangat singkat ada dosa, gugur karena kita sholat isya. Dari isya sampai subuh lebih lagi, jauh lagi waktunya, gugur karena kita sholat 5 waktu. Bersih dosa itu kembali pada fitrah. Ramadan ke Ramadan, Ramadan ke Ramadan, satu Ramadan, 1 tahun ada penggugur dosa. Wal jumu'atu ilal jum, satu Jumat ke Jumat, pengampunan dosa dalam termin 1 pekanan. 1 Jumat ke Jumat, 1 minggu dosa kita gugur dengan sholat Jumat kita. Wal umratu ilal umrah, 1 umrah ke umrah, itu kafarah, penggugur dosa. Fakaratun minatu idajtuni batil kabair, dengan syarat dijauhkan dosa-dosa besar, dengan syarat tidak dilakukan dosa-dosa. Maka lahirlah kalimat minal aidin, mudah-mudahan tergolong orang yang kembali kepada fitrah lewat puasa Ramadan. Ini dasar hadis yang kemudian istilah itu muncul, minal aidin. Wal faizin, ayat Quran. Wal faizin jelas lagi, kata Allah, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini, kata Allah, aku berikan balasan kepada mereka, kita semuanya pada hari kiamat, bima sabaru, karena dulu sebab sabar di dunia. Nah, salah satu pelajaran puasa itu melatih kita sabar. Bima sabaru annahum humul faizun, sungguhnya mereka orang-orang yang faizun, orang bahagia, menang. Maka lahirlah kalimat minal aidin hadis, wal faizin ayat Al-Quran. Jadi bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu tidak ada dasar dalilnya. Ini ada dasar hadis dan ada dasar ayat, kemudian lahirlah kalimat minal aidin wal faizin. Jadi mohon yang bilang-bilang bid'ah itu istighfar. Itu ulama menyimpulkan dengan ilmunya. Ilmu Anda sehebat apa? Cuma memanjangkan jenggot doang. Perbanyak ilmu, bukan memanjangkan jenggot, sehingga tidak mudah-mudah menulis bid'ah. Ini berdasarkan hadis dan Al-Quran.
Maka berabad-abad kita di Indonesia kalau api lebaran minal aidin wal faizin disempurnakan dengan doa Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi memakai apa yang disampaikan oleh ulama dan menggunakan apa yang disampaikan oleh Rasul. Dari ulama minal aidin wal faizin, dari Rasulullah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Selesai, ikut ulama dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, istilah halal bil halal. Ini khas Indonesia. Di mana-mana tidak ada diserbantu halal bi halal. Maaf. Hadisnya ada. Kata dia, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yauma min qabli ayyakuna dinarun wa dirhamun. In kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi biqadri madlamatihi. Wa illam takun hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi fahumila alaihi. Maka lahirlah kalimat halal. Kata Nabi, man kanat indahu, siapa orang yang ada padanya madlamatun kezaliman li akhi, pada saudaranya, dia punya dosa kezaliman pada falyatahallalhu min, maka hendaklah ia minta berhalal-halal pada, lahirlah halal bihalal. Maka kita di kantor-kantor halal maaf-maafan, betul, berhalal-halal. Kalau ada kezaliman kita pada saudara kita, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yaum. Siapa orang yang ada kezaliman pada saudaranya, maka hendaklah ia minta dihalal-halalkan pada hari min qabli ayyakuna dinarun wa dirhamun. Sebelum tidak lagi laku uang dinar, mata uang emas dan mata uang perak. Artinya sebelum terjadi kiamat. Sekarang minta maaf. Min qabli ayyakuna dinarun wa dirhamun, sebelum tidak lagi laku uang dinar dan uang dirham. In kanat lahu hasanatun, kalau orang itu punya kebajikan, yang zalim ini punya kebajikan, ukhidha, diambillah min hasanati, dari pahala-pahala kebajikan, biqadri madlamati, seukur kezalimannya. Jadi ambil oleh Allah pahala-pahala kebaikan seukuran kezalimannya pada saudara. In kanat lahu hasanatun ukhidha, jikalau dia punya pahala kebajikan, ukhidha, diambil dari orang yang zalim ini hasanah kebaikannya biqadri madlamati, seukur kezalimannya. Kecil kezaliman diambil kebajikan, kalau besar kezalimannya maka diambil juga sebesar kezaliman pahalanya. Itu kalau dia punya kebaikan. Wa illam takun lahu hasanatun, kalau orang itu tidak punya, udah zalim, banyak dosa lagi, maka ukhidha, diambillah min sayyiati ahi, dari dosa saudaranya yang ia zalimi, fahumila alaih, maka dipikulkan atas dirinya. Jadi orang zalim itu rugi dua kali. Kalau dia punya kebajikan, diambil pahala kebaikan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang ia zalimi. Kalau ternyata pahala yang diambil untuk membayar dosa orang yang zalim masih sudah habis, maka dosa orang yang ia zalimi ukhidha min sayyiati akhi, diambillah dari dosa saudaranya, fahumila alaihi, dipikul. Sudah pahalanya hilang, dosa orang lain dikasih dia. Maka konteksnya dalam agama, orang yang madlum, orang terzalimi itu orang bahagia, karena dosa dia dikuras habis sama Allah untuk diberikan kepada orang yang menzalimi. Kalau kemudian pahalanya untuk membayar kezaliman saudara yang ia zalimi sudah habis, nanti dosa orang yang ia zalimi dipikul. Jadi orang yang madlum, orang terzalimi itu senang. Kenapa? Dosanya habis, pahala orang lain diberikan pada dia. Dia nambah pahalanya, dosanya habis. Orang zalim rugi, pahala kebajikan habis, dosa orang lain dipikulkan. 2 hari yang lalu saya ceramah di hadapan jaksa-jaksa senior Pak, di balai latihan jaksaan di Pasar Minggu Ragunan. Ada kepala kejaksaan, kepala badan latihan jaksaan kalau dalam pangkatan bintang 2, dan jaksa-jaksa senior. Saya katakan, saya ini Pak dulu bekas muridnya Pak Bismar Siregar, almarhum Pak Baharudin Lopa almarhum, beliau semua tahu karena beliau pun murid-muridnya. Ya, saya muridnya Pak Bismar. Beliau itu ketika ngasih mata kuliah hukum acara perdata, Pak, itu tidak pernah ngasih mata kuliah hukum, Pak. Kata beliau, baca sendiri buku yang silabusnya baca. Jadi ceramah itu selama 2 SKS hukum acara perdata dikasih saya ceramah. Ini justru lebih penting dari pengetahuan hukum kalian, ya. Apa nanti jadi jaksa, jadi hukum, apa hakim MK, saya terserah. Ini lebih penting, kata beliau. Saya dengarkan betul nasihat-nasihat agama. Hakikatnya saya sudah jadi hakim juga, hakim pengadilan tinggi agama.
Karena kawan-kawan yang selevel dengan saya sudah menjadi kepala pengadilan tinggi agama, itu sejajar dengan kepala kejaksaan negeri ya kan. Ya, saya mengundurkan diri karena saya takut hadis Nabi. Kata Nabi, al-qudhatu salasa, hakim itu ada 3 kata Nabi. Wahidun fil jannah wasnani finnar. Hakim itu al-qudhatu salasa, hakim itu ada 3 kata Nabi. Wahidun fil jannah, 1 hakim dalam sorga, wasnani finnar, dan 2 hakim dalam neraka. Karena saya takut hadis ini, makanya saya mundur jadi hakim dan saya tidak mau jadi. Karena saya takut menjadi hakim yang justru ada dalam neraka. Ini hadis ini saya sampaikan halal bihalal tahun kemarin di Mahkamah Konstitusi. Ketuanya masih Pak Anwar Usman, Pak Profesor Dr. Jimli As-Sidiki hadir, Pak Mahfud MD hadir, semuanya hakim-hakim yang ada hadir, termasuk Pak Anwar Usman, Pak Suwarto hadir. Saya sampaikan hadis ini. Saya tidak mau jadi hakim atau jaksa atau apapun sebenarnya, karena saya takut dalam 2 kelompok yang justru lebih banyak dalam nerakanya. Maka hati-hati kalau ada kezaliman. Jangankan jutaan manusia, jangankan 1 orang aja kita zalimi, pahala kebajikan kita diambil oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang kita zalimi. Bayangkan jutaan manusia dari Sabang sampai mereka zalimi, ya Allah, tak pernah terbayar. Kebajikan pahala kita diambil oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang ia zalimi, 1 orang. Sekarang kalau kezalimannya berjuta-juta manusia yang ia zalimi, karena sudah memilih seluruh hati nuraninya dizalimi dengan cuma proses beberapa jam saja yang sudah kita dengar sama-sama. Kalau ingat hadis ini, subhanallah, takut kita sebenarnya menzalimi orang. Nah, maka kita halal bihalal, mohon maaf, sebelum tidak lagi laku uang dinar dan uang dirham. Maka saya sampaikan lebih baik tidak menghukum orang yang salah daripada menghukum orang yang tidak salah. Jadi nggak apa-apa memenangkan orang yang sebetulnya kalah, itu lebih baik daripada mengalahkan orang sebetulnya menang. Ya, saya paham bapak-bapak arah omongan saya. Lebih baik memenangkan orang yang mestinya kalah daripada mengalahkan orang yang mestinya benar. Itu zalim, ini hadis-hadis ini. Bahkan Allah haramkan sorga. Andai kata based on agama, orang tidak mau bertindak semena-mena, Pak, dia akan takut akhirat. Saya tutup dengan tafsiran ayat surah Yasin pada al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu dalam tafsiran disebut itu. Orang sudah di depan neraka. Orang betul bilang neraka sudah di depan biji matanya dengan gejolak api, masih belum ngaku juga. Makunna musyrikin, makunna kafirin, kami lu tidak zalim, kami tidak curang, kami tidak korup. Itu neraka sudah di depan biji matanya. Masih belum. Jadi kalau orang ini masih belum ngaku atas kesalahannya, wajar. Sebab neraka sudah di depan biji matanya pun belum mau ngaku. Maka Allah sudah jangan al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Inilah pengadilan yang paling adil. Di sana tidak lagi bisa dihadirkan seorang saksi, the judge atau saksi atau pengacara, ya siapapun dia, ya pengacara siapapun, mau Hotman Paris Hutapea, mau siapa, udah nggak berguna lagi, karena Allah nanti akan menyilakapa binafsikal yauma alaika hasiba, cukup dirimu yang menghisab dirimu. Surah Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Nanti di hadapan Allah, inilah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tafsirannya al-yauma nakhtimu ala, kami kunci mulut-mulut mereka yang selalu berdosa, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang hitam itu mulut. Kelincahan bersilat tidak ditutup, nakhtimu ala wa tukallimuna, dan akan berbicara tangan-tangan kami. Mulutnya dikunci, tangannya akan berbicara. Orang bilang, apa mungkin tangan? Jangankan di hadapan Allah, di dunia saja tangan bisa berbicara. Mas saudara-saudara yang bisu itu bicaranya tidak bahasa lisan dengan bahasa tangan. Itu di dunia saja tangan sudah bisa, Allah buktikan bisa berbicara. Kalau bapak-bapak pengen ngerokok tapi nggak punya rokok, minta dengan kawan, bahasanya gimana, Pak? Mau ngerokok nggak punya duit, mau ngerokok, mintanya bahasa dengan bahasa isyarat gimana? Nah ini ngomong kan, minta duit kan gini, Pak. Dan mengancam. Nah, itu bicara wa tukallimuna. Nanti jadi si wa tashhadu arjulukum, kaki akan menjadi saksi. Ya, dia kesaksiannya betul-betul karena menyaksikan betul apa yang dilakukan oleh tangan, apa yang diucapkan oleh mulut, selesai.
Jadi kalau beson, makanya waktu itu Pak Bismar Siregar almarhum, Pak Bahrudin Lopa, Profesor Dr. Soekarja SM, Hakim Agung ya agama itu masih hajar. Ini pelajaran kamu bisa baca sendiri, hukum acara perdata, hukum pidana, segala silakan baca. Yang penting adalah moralmu nanti kamu menjadi hakim. Apakah hakim pengadilan tinggi, apa jaksa, apa jadi hakim MK nanti. Terapkan ilmu agamamu untuk kamu bisa memutuskan seadil-adilnya, karena engkau adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk menentukan nasib orang. Maka lebih baik tidak menghukum orang yang salah ketimbang menghukum orang yang tidak salah. Jadi nggak apa-apa Anda memenangkan orang yang mestinya kalah, itu lebih baik daripada Anda mengalahkan orang yang mestinya menang. Maka saya termasuk orang yang menangis Pak, tapi semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita berdoa, mudah-mudahan negeri yang kita cintai menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang-orang yang diberikan amanah oleh jutaan manusia mampu menjadikan negeri ini negeri yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini bisa saya sampaikan, bukan curhat ini, cuma perasaan hati saya yang paling dalam. Karena termasuk orang yang berjuang betul-betul untuk sebuah kebenaran dan berjuang untuk orang benar. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.